welcome back to my channel. Today I'm so happy that I finally can come back to give you some useful videos, and for today I'm going to share you about some recommendations. Yes, this is some recommendations of English subject that you should give when you are teaching English for kids. Jadi hari ini aku akan share beberapa rekomendasi materi bahasa Inggris yang sangat cocok untuk diberikan ketika kalian mengajar bahasa Inggris khususnya untuk anak kecil. Nah, rentang anak kecil yang aku maksud di sini antara TK sampai SD, teman-teman. Jadi teman-teman, rekomendasi materinya itu dari yang paling dasar, agak sulit, dan cukup sulit. Nah, hari ini aku akan share 5 rekomendasi materi bahasa Inggris yang cocok untuk kalian berikan kepada anak didik kalian ketika kalian mengajar bahasa Inggris untuk anak kecil, khususnya untuk kelas private ya teman-teman. So, just check it out! Jadi untuk rekomendasi materi pertama ketika kalian mengajar bahasa Inggris untuk anak kecil, khususnya ketika private class, adalah alfabet. Alfabet ini teman-teman, kalau menurut aku pribadi adalah materi yang sangat penting untuk diajarkan di awal untuk anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ketika mereka pertama kali belajar di sekolah ya, khususnya TK, pasti mereka akan belajar alfabet terlebih dahulu dari A sampai Z. Sama dengan bahasa Inggris, kita harus belajar alfabet dulu from A to Z. Jadi kan kalau pronunciation atau cara pengucapan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk alfabet itu kan berbeda teman-teman. Jadi kita baiknya memberikan materi alfabet kepada mereka. Jadi untuk latihannya nanti kita bisa memberikan tugas atau soal tentang how to spell our names, how to spell some nouns, some verbs, or some stuff in English, kayak gitu. Nah, untuk materi yang kedua adalah numbers. Numbers ini juga masuk ke materi yang paling penting ya teman-teman. Kenapa sih belajar numbers itu penting dalam bahasa Inggris? Karena faktanya sekarang ini beberapa muridku yang SMA ataupun mahasiswa ketika mereka tidak belajar bahasa Inggris dari kecil atau mereka tidak familiar dengan bahasa Inggris sejak kecil, mereka sangat kesulitan untuk melafalkan atau mengucapkan angka dalam bahasa Inggris. Seringkali mereka itu tertukar antara belasan dan juga puluhan, yang mana belasan itu harusnya diakhiri oleh tin, sedangkan puluhan itu diakhiri oleh ti. Nah, untuk mengajarkan numbers dalam bahasa Inggris, kalian bisa mulai dari 1 sampai 10 terlebih dahulu, setelah itu belasan, habis itu puluhan, lalu dilanjutkan dengan ratusan, dan diakhiri dengan ribuan. Terus kalian emphasize atau tekankan kepada murid-murid kalian, kalau belasan itu selalu diakhiri oleh tin, kecuali 11 dan 12 ya, kecuali 11 dan 12. Nah, kalau 13 sampai 19 itu, dari 13 sampai 19 itu selalu diakhiri oleh tin. Nah, untuk puluhan itu juga selalu diakhiri oleh ti, dan kalau untuk ratusan diakhiri oleh 100, atau diawali mungkin ya, nggak diakhiri, tapi diawali 200, 300, and etc. Dan kalau ribuan itu selalu diawali oleh thousand. Seperti itu teman-teman. Oke? Untuk materi yang selanjutnya, rekomendasi materi yang cocok untuk diajarkan kepada anak kecil, khususnya anak SD dan TK, yaitu fruits. Nah, kita bisa mengajarkan materi fruits atau buah-buahan ini dimulai dari buah-buahan yang kita familiar atau kita sering lihatnya. Contohnya seperti kayak apel, pisang, apalagi ya, jeruk, anggur, dan any fruits that we are familiar with that. Jadi rekomendasi materi yang keempat yaitu tentang animals. Sama-sama seperti fruits, untuk animals ini kita harus mengajarkan mereka tentang animals yang familiar atau yang sering mereka lihat. Terutama animals yang biasanya dipelihara oleh orang-orang ataupun animals atau hewan-hewan untuk peternakan, such as cat, terus ada dog, and then pig, and then what else? Domba, dan anything lah ya yang kita familiar, kayak yang kita sering jumpai sehari-hari. Dan yang terakhir adalah days atau nama-nama hari. Nah, nama-nama hari ini juga sangat penting loh teman-teman untuk diajarkan kepada anak didik kita. Karena beberapa orang, maksudnya yang udah dewasa pun, kadang mereka sering tertukar bahasa Inggrisnya Rabu dan Selasa tuh dalam bahasa Inggris mereka masih tertukar kayak gitu. Jadi baiknya kita mengajarkan mereka tentang nama-nama hari itu sejak dini banget. Jangan ketika mereka sudah SMP, SMA, ataupun mahasiswa, itu kan udah kayak terlambat banget ya teman-teman. Jadi menurutku itu adalah 5 rekomendasi materi yang bisa kalian berikan ketika kalian mengajar bahasa Inggris untuk anak kecil. And I hope this will be beneficial and useful for you. And then see you in the next video for part 2.
Annyeong.